di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung dan sebagai pengusaha di berbagai bidang. Jadi nanti Anda bisa lihat antara lain di media Tegar TV, kemudian di Akademi Kebidanan dan lain sebagainya. Kalau saya bacakan CV beliau ini nggak selesai malah. Jadi perkenalannya itu dulu, nanti silakan adik-adik bertanya sampai mandat dari Pak Direktur Pak Nurdiono tidak mampu menjawab. Mungkin itu saja yang perlu saya sampaikan sebagai kata pengantar. Anda sudah siap? Buka hati, buka telinga, buka mata Anda. Selama 2-3 jam ini kita akan mendengarkan sesuatu yang luar biasa. Terima kasih. Kita beri aplaus dulu Pak Nurdiono. Monggo Pak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi mahasiswa. Merdeka. 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 Pada kesempatan yang baik ini kita harus awali dari kondisi kita adalah kondisi yang merdeka. Cara berpikir kita bebas, cara pengembangan diri kita juga harus bebas, karena dengan kebebasan itu kita bisa memperoleh atau bisa mencapai hal-hal yang mungkin diinginkan. Yang kami hormati moderator, yang kami hormatin di sini ada rekan-rekan dosen, ada Pak Mutakin dan lain-lain. Ini sahabat kami, ya, sahabat kami semua, karena beliau-beliau itu bapak-bapak dosen ini adalah awal masuknya ya barengan lah kira-kira untuk masuk pada lingkungan Unila. Jadi ini memang betul-betul sahabat kami. Tadi kesempatan awal disampaikan oleh moderator bahwa kira-kira tahun 90-an. Tahun 90-an dulu dimulai ada satu komplek rumah pintar itu. Jadi rumah pintar. Jadi kalau mau melihat kenapa itu rumah pintar, bisa dilihat di suatu komplek di seluruh Lampung yang banyak doktornya, yang banyak profesornya, dan penghuninya minimal itu S1, minimal kelihatannya S1 ataupun D3. Itu hanya di komplek Bataranila. Jadi itu ya. Jadi kita bersyukur, ya, kita bisa bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan tahun 90 itu ada sesuatu yang bisa dilakukan dan bernilai mudah-mudahan untuk kita semua. Itu hal yang mungkin pada waktu itu sesuatu yang aneh. Nah, ini kita cerita sedikit, mohon maaf ini cerita masa lalu, tapi kebetulan memang betul-betul sangat dekat dengan urusannya dengan Polinela, karena Polinela adalah termasuk itu orang-orang pintar yang berada di tempat itu. Jadi pada waktu dulu kita singkat cerita itu ada satu lokasi. Di lokasi itu banyak yang bilang adalah tempat jin buang anak waktu itu. Tempat jin buang anak. Bisa dibayangkan lokasi kurang lebih 20 hektar, listriknya tidak ada, jembatannya pun tidak ada. Kita membangun dimulai dengan dari cangkol, bukannya pakai alat berat yang muluk-muluk, itu tidak. Tapi perlu diketahui bahwa alat yang paling hebat sebenarnya bukan alat-alat berat itu, tapi adalah dari inovasi dan pengetahuan-pengetahuan
yang mungkin bisa dikembangkan untuk mencapainya. Jadi kondisi dari Bataran Nila betul-betul itu tanah yang hamparan, waktu itu listrik pun tidak ada, bahkan menuju ke tempat itu harus melewati suatu sungai, dan dari sungai itu dibuat jembatannya dari batang kayu. Kita pun dicaci maki dengan orang. Jadi pada waktu itu kondisi tahun 90 dengan kondisi sekarang, ada yang sama di Lampung ini. Apa yang sama? Adalah mati lampu. Pada waktu dulu 90 juga sudah mati lampu. Nah, sekarang kondisi di Lampung masih banyak mati lampu lagi. Jadi di mana ini perkembangannya? Ini harus dicari oleh generasi muda, kita semua, ya. Apa? Di mana yang salah? Padahal tahun 90 sampai sekarang itu sudah 24 tahun. Itu juga mati lampu. Nah, 24 tahun yang lalu kondisinya sama dengan sekarang mati lampu juga. Nah, mestinya ini harus dicari terobosan-terobosan oleh para regulator, para penentu kebijakan, bukan kita. Ini cerita di masa lalu, tapi kami alhamdulillah bersama dengan teman kami Pak Tubagus dan Pak Nandang itu dulu, ya. Pak Tubagus adalah Dr. Tubagus, ya, Dr. Tubagus dari pertanian, dan Dr. Andes MT itu Pak Nandang, ya, Dr. MT itu Pak Nandang beserta kami itu menciptakan suatu inovasi-inovasi itu. Jadi kalau kita menjadi orang mau sukses, maka jadilah orang yang tidak normal. Jadi orang sukses adalah orang tidak normal di zamannya. Banyak orang-orang yang pada zamannya dicemooh karena apa? Itu dia berbeda dengan yang lain. Jadi kalau dia normal dengan seperti yang lain, itu ya tidak akan memunculkan apa-apa. Karena orang-orang semua, kalau kita teliti bahwa pendahulu kita menemukan sesuatu itu adalah dimulai dengan sesuatu yang memang tidak umum di zamannya. Jadi membuat sesuatu yang tampil beda di sana. Karena kalau itu hanya sama dengan yang lain, itu hanya normal. Jadi inilah yang mungkin saya harus katakan dan mengajak kepada teman-teman di sini. Nanti saya akan memberikan mungkin pengalaman-pengalaman ataupun mungkin hal-hal inovasi-inovasi apa yang mungkin kita perlu dikembangkan untuk mahasiswa kita. Jadi untuk supaya lebih afdol, karena saya biasa jadi dosen, ya, mungkin nggak enak kalau duduk, Pak, ya. Saya mohon izin berdiri di depan biar dekat dengan mahasiswa. Nanti kalau mahasiswa nanya juga lebih dekat, kan gitu, ya. Saya mohon izin untuk di depan. Pertama-tama mungkin saya sampaikan adik-adik bahwa acara ini, ya, acara ini ditonton adik-adik ini bukan hanya masyarakat Lampung, tapi dunia menonton adik-adik dan kita semua yang ada di sini. Ini perlu saya sampaikan, kenapa? Karena teknologi yang ada di kita itu betul-betul sudah bisa tanpa batas. Dunia ini sempit sekali. Coba adik-adik yang bawa laptop, ya, buka itu di tegartv.com, maka di sana persis apa yang acara ini nanti. Acara sekarang ini. Ada yang mungkin adik-adik itu bawa laptop, silahkan dibuka, ya. Atau mungkin bisa saja ini dibuka di situ, ya, tegartv.com ataupun pancabakti.ac.id, ya. Atau juga di
mutiaraputri.com. Kebetulan saya ada salah satu direktur keuangan dan owner di sana. Bisa juga dibuka RSIA Bunda Asifa, ya. Bisa juga dibuka itu di Fakultas Ekonomi jurusan akuntansi. Jadi fe-akuntansi.unila.ac.id. Di sana ada Tegar TV, klik di sana maka juga sama acara ini bisa. Nah, juga bisa dibuka di indotubes.com. Jadi kalau misalnya Polinela mau juga bisa masuk, boleh kita dibuat, kita gimana bentuk kita saling silaturahminya. Bisa. Buka misalnya polinela.com gitu, atau webnya yang ada sekarang di Polinela itu apa, ditambahin. Nanti ada Tegar TV ada di situ. Nah, jadi artinya apa? Bahwa kita perkembangan ilmu pengetahuan, perkembangan teknologi itu sudah tidak membatasi wilayah lagi. Dan ini perkembangan dari teknologi yang kami adopt itu kurang lebih baru 7 bulan, ya, baru 7 bulan yang dikembangkan untuk di Tegar TV. Sebelumnya kami belum bisa juga. Jadi kalau dulu teknologi di media kita itu hanya berlaku lokal, sekarang sudah dunia bisa menonton. Sebagai contoh, waktu itu saya kebetulan lagi ada di Eropa, itu pelantikan Bapak Gubernur kita, Bapak Ridho Fikardo, ya, itu saya nonton ada di Jerman. Nah, jadi akhirnya saya membuktikan betul bahwa ternyata oh benar teknologi ini. Sebelumnya kan nggak percaya kalau misalnya kita buka di laptop gitu ya, bisa itu di daerah lain siapa tahu ini enggak, ternyata memang betul-betul dunia ini global yang itu tidak ada batas. Jadi kita teknologi yang kita buka di sini sama seperti teknologi di tempat lain. Nah, ini untuk adik-adik pesan Bapak ya, ini karena pengalaman, maka adik-adik harus mengembangkan diri, jangan sampai kita sebenarnya berdiri di atas tambang emas, tapi kita tidak bisa melihat dan mengambilnya. Yang bisa melihat dan mengambilnya adalah orang lain. Ini bakal cilaka ini bakal seperti ini, bakal cilaka. Karena apa? Karena kita jadi penonton di negeri sendiri. Nah, untuk kita bisa berkembang, maka kita tidak hanya jadi penonton, tapi kita juga jadi penonton, kita juga jadi penelitinya, dan kita juga harus jadi pemroduksi. Nah, kita ini baru batas kadang-kadang memberikan transfer knowledge-nya, tapi pemroduksinya belum. Nah, di sana nanti dari pemroduksi dikembangkan bagaimana untuk itu marketingnya, sehingga kita harus bisa membuat sesuatu yang produknya harus marketable, Nah, ini inovasi apa itu supaya bisa marketable. Marketable itu tidak mesti barangnya mesti ditempatkan di tempat yang istimewa, tidak demikian. Tapi kita ada inovasi-inovasi yang bisa dikembangkan melalui apa? Melalui web yang ada. Jadi kalau adik-adik membuat produksi, dibuat itu webnya ya, maka itu seluruh dunia bisa menonton, bisa beli, bisa pesan. Dan orang-orang Indonesia itu adalah sebenarnya orang hebat ya. Gimana enggak kita hebat? Pada abad ke-7, nah ini saya cerita pada abad ke-7, bangsa kita sudah bisa membuat apa? Bangsa kita sudah bisa membuat salah satu dari keajaiban dunia. Bayangkan itu abad ke-7. Giliran sekarang
tahun 90 mati lampu, sekarang mati lampu lagi. Ini yang harus kita pikirkan bersama. Harus kita pikirkan bersama. Pada abad ke-7 bangsa kita sudah diakui dunia, sudah bisa membuat salah satu keajaiban dunia. Apa itu? Adalah membuat candi Borobudur. Bayangin abad ke-7 ya. Nah, kenapa sekarang ini kok jadi kita mestinya harus bisa jauh lebih berkembang? Ini yang tugas kita bersama. Nggak bisa sendirian ini. Nah, perlu mengambil suatu keputusan walaupun dengan perbedaan, tapi perbedaannya adalah untuk mencapai sesuatu yang tujuan bersama untuk kebaikan, kesejahteraan masyarakat. Itu seharusnya, bukan dengan maaf ngomong, perbedaan pendapat dengan mejanya dibanting-banting gitu ya, agak lucu itu kan gitu kan. Saya pikir etika bangsa Indonesia enggak begitulah kira-kira ya gitu ya. Etika bangsa Indonesia itu dengan santun, dengan ramah, dengan bisa bicara beberapa hal, bisa akomodatif, bisa komunikatif. Itu rasanya adalah leluhur kita mengajarkan seperti itu. Nah, sehingga ini apakah itu ini ya alhamdulillah kita bisa menonton kejadian itu kan gitu kan. Artinya apa? Menambah wawasan kita untuk berpikir. Kita bisa memilih sesuatu itu yang mana yang harus kita lakukan. Nah, berangkat dari sana tentunya adik-adik ya dengan judul di sini adalah pengembangan kompetensi soft skill kewirausahaan mahasiswa. Saya berangkat dari situ adalah ini soft skill ya. Soft skill itu adalah sesuatu yang bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat. Dia bisa dirasakan tapi nggak bisa dilihat. Nah, sesuai dengan kalau ini kebetulan adik-adik sebagai pengusaha pasti harus mengenal namanya aset. Harus mengenal namanya aset. Nah, harta. Harus kita mengenal antara harta dan kewajiban. Nah, harta itu ada dua. Di laporan keuangan semua pengusaha pasti menyajikan ada dua. Satu harta berwujud dan satunya harta tidak berwujud. Tangible asset dan intangible asset. Nah, yang jadi masalah bahwa kita selalu mengagung-agungkan dan menganggap bahwa yang tangible asset itu lebih hebat daripada intangible asset. Kebalik di sini. Saya dulu juga merasa sebelum juga merasakan bahwa ada sesuatu yang keliru. Sekarang menyadari yang kita ajarkan kepada mahasiswa itu ada sesuatu yang kurang pas, perlu dibenahi. Karena apa? Kita selalu melihat bahwa itu tangible asset. Intangible assetnya itu hanya merupakan bagian yang mungkin mengikuti saja. Misalnya kalau itu seperti goodwill dan lain-lain itu hanya mengikuti saja. Nah, sedangkan intangible asset itu justru ternyata yang utama. Di agama kita alhamdulillah mudah-mudahan ini muslim, nah adapun yang non muslim ya mungkin saya rasa pasti sama begitu ya. Kebetulan saya muslim jadi saya menyampaikan mencitir sedikit dari agama kita ya. Bahwa wahyu yang pertama diturunkan kepada umat manusia kita pada Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam adalah Iqra. Iqra, kita itu harus berangkat dari Iqra. Apakah Iqra? Baca, belajar. Jadi Allah Subhanahu wa taala sudah memerintahkan pada umatnya bahwa kita selalu harus belajar, harus membaca. Ini yang kadang-kadang ada satu hal yang kita lupakan.
untuk kita bisa mencapai sesuatu yang baik, sesuatu yang mungkin untuk kepentingan masyarakat banyak, ini harus belajar, kita harus belajar. Nggak ada yang nggak datang sendiri, yang datang sendiri itu nggak begitu. Nggak ada yang datang langsung dari langit datang ke kita, nggak ada. Yang datang adalah kita belajar. Nah, dan Allah Subhanahu wa Ta'ala tidak akan merubah satu kaumnya apabila dia tidak menginginkannya dan bermohon kepada mereka. Nah, ini kalau keliru karena saya bukan ahli ini, tapi tolong nanti diberi masukan. Tapi yang jelas manusia kalau ingin mengembangkan diri harus berusaha, ya, dan tidak boleh lupa harus memohon, berdoa kepada yang Maha Kuasa, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Enggak akan dirubah nasib kita, ya. Supaya kita berubah, ya, itu harus kita belajar, Iqra tadi. Nah, berangkat dari sana, saya sedikit mungkin ini mohon maaf, ada hal-hal yang mungkin yang perlu dikembangkan. Ini mudah-mudahan ini tidak terjadi di Polinela, yaitu ya. Karena Polinela adalah pendidikan yang aplikatif, Tapi sebenarnya, ya, nggak ada pendidikan yang semua pendidikan harusnya bisa aplikatif. Nah, kebanyakan kita ini, misalnya kayak saya dosen di ekonomi, kalau sana kan jurusannya banyak, ada pelajaran marketing, ada pelajaran yang lain-lainnya, ya. Tapi begitu lulus S1, suruh jualan 1 biji aja nggak bisa. Bagaimana ini? Kita misalnya dari sarjana pertanian, ini bukan kritik ya, tapi nanam produksinya aja nggak bisa. Malah inginnya begitu lulus duduk di kantor. Ini ada sesuatu yang mismatch. Ini harus tugas kita bersama. Beda dengan seperti dunia kedokteran. Ini kita untung itu ada contoh dunia kedokteran. Kalau dunia kedokteran itu kuliahnya itu misalnya membedah perut, operasi perut, ya prakteknya ya itu yang dibedah ya perut betul. Perut betul itu yang dibedah, operasi apa yang ada di dalam perut itu dibedah. Nah, kita ada satu kesenjangan yang dilakukan di kelas itu mungkin kadang-kadang sampai lulus gak diterapkan itu kan gitu. Kita masih nyari bentuk lagi. Nah, ini siapa yang salah ini? Nah, mari tugas kita bersama. Jadi kembali ke tadi bahwa untuk bisa semua, ya, kita mencapai intangible asset dan tangible asset, soft skill dan pengembangan yang lebih lanjut, ya, itu kita membutuhkan modal. Nah, modal yang pertama apa? Ini nggak boleh dibolak-balik, nanti dibolak-balik lagi kan gitu, nggak boleh dibolak-balik. Modal yang pertama adalah intellectual capital, ilmu pengetahuan. Ya, intellectual capital sesuai di agama juga menyebut Iqra. Ya, yang pertama adalah intellectual capital. Makanya kita harus belajar, jangan jadi penonton dan pemakai di negara sendiri nanti. Ya, jadi salah satu ciri yang sebenarnya yang ini ada baik dan tidaknya. Kalau dari sisi keakraban, kalau melihat orang Indonesia kalau di luar negeri, ya itu gampang. Kalau kita papasan dengan orang Indonesia gitu di luar negeri itu mudah untuk, itu berasal dari Indonesia itu mudah, nggak sulit itu. Kenapa kok nggak sulit? Orang Indonesia itu punya perilaku rupanya di mana-mana dibawa. Contohnya, ya, orang Indonesia ini dimanapun kalau sudah lebih dari satu orang jalan bareng, maka dia pasti ngobrol, kan gitu ya, ngobrol. Nah, terus nanti kalau ada barang yang baru atau yang baru gitu,
dia pasti noleh melihat itu. Melihat itu orang Indonesia itu, wah. Terus karena pernah suatu ketika saya waktu itu ada di Beijing, nanya, ada enci-enci waktu itu, "Ci, dari Indonesia ya?" Kan gitu kan. Wah, kok tahu Pak? Katanya gitu kan, dia kata apa, jawabnya gitu juga. Ya enci kan ngobrol tadi, kita lihat jalan dari jauh itu bareng gitu. Ternyata apa? Dia jualan pempek di Bandar Lampung. Orang dari Bandar Lampung yang jualan pempek, dia lagi jalan-jalan ke Beijing. Bayangin, jualan pempek saja sudah bisa jalan sampai kemana-mana. Apalagi yang nanti kalian sekolah dengan lulus diploma yang aplikasi. Tepuk tangan untuk Anda-Anda. Nah, jadi ternyata ya ilmu itu tidak mesti hanya dipelajari di bangku sekolah. Untuk bisa menjadi hebat ya, itu enggak mesti kita mesti jadi doktor semua, jadi profesor semua. Karena ada apa? Ada ilmu yang bisa dipelajari tanpa di bangku sekolah, bahkan kadang-kadang tidak dipelajari di bangku sekolah. Apa contohnya? Nah, ada satu contoh, menteri kita kan itu ya, itu ada yang bukan lulusan perguruan tinggi ya jadi menteri, dan dia hebat, pembicaraannya nggak kalah dengan para doktor. Tadi pagi saya menonton itu kebetulan, wah istilah-istilah yang digunakan, wah hebat saya bilang gitu, istilah-istilah yang digunakan oleh mereka tentang kelautan, tentang perikanan, tentang hubungan ke luar negeri. Jadi kita yang dokter bingung, blongok. Apa iya kita sudah bisa seperti itu? Jadi orang itu jangan melihat hanya sepotong, tidak boleh. Karena ada ilmu pengetahuan yang bisa dipelajari bukan mesti di bangku sekolah. Itu. Jadi, nah orang kita yang disanjung-sanjung selalu yang sekolah secara formal. Nah ini beda. Enggak demikian seharusnya. Nah kita kadang masih belum bisa menerima itu kondisi yang di luar konteks sekolahan. Cara berpikir kita itu masih linier. Orang-orang pinternya di sekolah itu